Assalamualaikum, selamat sore. Bertemu kembali bersama channel Tembakau Folklore yang saat ini sedang jalan-jalan di daerah selatan Jember, tepatnya di Wuluhan, untuk menikmati keindahan musim tembakau di Jember. Jadi dengan cuaca yang cerah, udara yang lumayan, angin yang cukup. Nah, kita akan ngobrol sejenak dengan petaninya, orang muda yang cukup punya misi dan visi yang bagus dalam pertembakauan. Halo, selamat sore. Saya Wildan, anak seorang petani yang ingin membantu petani. Ini kebetulan ada di kebun tembakau yang bisa dilihat. Ini usia 1 bulan lewat 1 minggu. Jadi ini Bu, yang digunakan oleh teman-teman di dunia untuk membuat cerutu. Nah, daunnya dari seperti ini yang kita tanam. Jadi jenis tembakonya? Ini jenis tembakonya Naoch. Nah. Jadi ini tembakau cerutu ya, Mas Izal? Betul, welok. Ini cerutu. Ini proses penanaman dari awal, dari pembibitan, penanaman, dan kita ini baru 1 hari setelah pengairan. Di sini sebutnya desel, Bu. Oke. Ini desel pertama. Ya, berarti ini usia berapa? Tembakau usia berapa? Ini 30 hari lewat 1 minggu. Dari benih 30 hari. Dari tanam di sini. Tanam di sini. Iya. 30 hari berarti kalau tembakau itu kan butuh waktu sampai dengan panen itu berapa hari? Kalau untuk petik itu tembakau kan dia periodik, Bu Elok. Jadi petik pertama ini kemungkinan 20 hari lagi sudah bisa petik. Oke. Jadi kurang lebih 60 hari itu sudah petik, dan dia periodik per 1 minggu sekali bisa petik lagi, lagi. Dari mulai daun yang paling bawah, tengah, sama yang atas. Ini cantik-cantik ini. Kalau menurut Mas Wildan ini ya, apa sih yang masih ada greget terhadap tembakau itu apa? Yang bikin penasaran terhadap usaha tembakau itu apa? Itu sangat fundamental sekali, Bu, ya pertanyaannya. Jadi selatan ini, khususnya di Jember, kita ini dikelilingi oleh gunung, Bu. Semuanya gunung, bisa dilihat itu gunung. Gumuk dan gunung, artinya tanah-tanah yang subur. Jadi sumber daya alam untuk di Jember itu, khususnya tanah itu ditanami apa saja bisa, apalagi tembakau. Tembakau paling cocok di sini karena suhunya mendukung. Kemudian memang dulu juga dibasuki di sini, ditanam juga. Jadi historical tembakau dan Jember tuh lekat sekali. Logo kabupatennya tembakau, universitas tembakau, mayoritas petaninya juga tembakau. Tapi kok nggak sejahtera, banyak yang nggak sejahtera, banyak yang kurang mendapat perhatian. Jadi seperti komoditi petani itu yang agak greget sekali. Itu yang kalau tadi Bu Elok bilang terpanggil kita untuk membantu teman-teman petani. Ini loh supply chain yang benar soal petani. Karena kalau petani itu, Bu, jam terbangnya nggak perlu diragukan lagi. Mereka paham metode apapun, bagaimana penerapannya, sangat mengerti. Bahkan sepertinya udah kenal dengan tanah. Tapi kok ada faktor lain, nah pasar lah khususnya, itu yang kita ingin bantu. Jadi keadilannya, kemudian keberpihakannya, dan dukungannya itu yang greget sekali. Kita harus teriak soal itu, Bu. Berarti masuk di tata niaga ya? Tata niaga. Tata niaga. Oke. Ya memang apa ya? Ya sih dari dulu itu. Tapi di antara petani-petani itu kalau ditanya tiap tahun dia tanam, kalau misal terjadi kegagalan, misalkan itu tahun depan dia itu menjadi dendam untuk kemudian, bukan dendam, semangat untuk kemudian menanam kembali tembakau itu gitu. Ya. Itu yang jadi there is no choice, Bu. etosnya. There is no choice. Jadi petani nggak punya pilihan lain, ya memang lahir dan tumbuh di dekat tanah, maka akan tetap berdampingan dengan tanah. Dan itulah petani, indah sekali, selalu punya harapan, tidak pernah putus asa, tidak pernah putus arang. Jadi gagal tahun ini, tahun depan kita mulai lagi. Itu yang membuat keindahan-keindahan banyak di sekitar petani, Bu. Makanya Jember ini penghasil tembakau terbaik kedua di dunia. Ya,
dan kualitasnya juga nggak mungkin diragukan lagi, semuanya tahu. Bersaing, kompetisinya baik. Internasional. Tapi petaninya itu jadi pertanyaan. Berarti kalau petaninya itu sudah punya etos tembakau, terus masuk di dalam tanah niaga, berarti proses penjualannya sampai tahap ini bagaimana gitu ya? Nah, itu yang bikin penasaran ya. Ya, itu yang buat penasaran. Oke. Tapi kan kita nggak bisa langsung direct ke tata niaga sebelum kita mengetahui. Petani kan juga manusia, Bu. Artinya ada kesalahan kan. Apakah memang kesalahan dari sisi menanam, dan itu harusnya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan, edukasi, dan mengajar petani begini nanam yang baik supaya harganya baik. Dan ada tadi, Bu, ada keberpihakan dengan harga yang diberikan oleh pabrik ke petani. Jadi tata niaga itu faktor X, Bu. Tapi kita di laboratorium ini sekarang sedang fokus untuk bagaimana menghasilkan tembakau. Jadi ini macam-macam nih, Bu. Ya. Ini ada yang pengolahannya beda, ada yang metodenya sama, kemudian ada yang nanti penerapannya beda-beda setiap batang. Jadi di sini, nah setelah ini kita akan menghadapi proses tata niaga yang lebih menarik lagi dan mendebarkan. Ya. Kita akan berjalan ke lahan yang tembakonya sudah petik dan Betul. kita akan ngobrol lagi. Teman-teman, sekarang kita pindah di lokasi yang tadi itu usianya sekitar 20 hari. Nah, ini yang sudah barusan panen dari petik. Petik keberapa nih daunnya? Nah, ini bisa setinggi itu daunnya. Ini yang jadi lokasi yang berbeda. Jadi memang cara teknik penanaman itu memang begitu, satu blok itu usia yang masih pemulanya, kemudian yang ini adalah usia yang lanjutannya gitu. Nah, kita akan ngobrol lagi dengan Mas Wildan. Kita akan tanya-tanya jelasnya ini tanamannya mirip. Mas Wildan ini mana ya? Mas Wildan. Nah, ini kalau ini harus tersembunyi ini. Nah ini kolaknya ini. Nah, ini Mas Wildan. Ini usianya berapa? Ini usia hampir 3 bulan, sekitar 65 sampai 70 hari. Oh iya, berarti 2 kali yang tanaman tadi ya? 2 kali yang tadi. Ini sudah 3 kali petik. Ini daun keempat. Daun keempat. Ini kemungkinan masih bisa di 3 sampai 4 petik lagi. Oke. Daun keempat itu dihitung dari petik 1, petik 2, 3, daun keempat. Gitu. Jadi hitungannya tembakau itu betul. Ini tinggal daun kelima, 6, 7 habis. Oh, 7 habis. Di kebun ini gimana? Kalau kebun ini perlakuannya dengan standar yang sama, Bu. Ini umum ya, ini umum. Kalau ini memang kita mengejar dari sisi hasil. Kalau yang tadi, yang proses awal, yang terakhir, itu kita menemukan misalnya trial errornya di sana. Terus ini hasil. Jadi bisa kita lihat nanti tinggi-tinggi seperti itu tuh belok, ya kan? Itu kalau udah ada tanda bunganya itu sudah nggak bisa dipetik lagi atasnya. Makanya ini masih 3 kali petik lagi. Kita menggunakan metode yang sama dengan petani kalau ini. Gitu. Berarti ini airnya pakai sumber ya? Pakai air sumur, air sumur, bor. Ya itu pakai sumur gitu. Jadi memang untuk daerah sini tidak menggunakan air sungai. Tidak. Atau memang tani tembakau. Oh ya ini. Nah ini tapi bagus ini anunya apa? Sumbernya bagus. Di sini alhamdulillah airnya bagus semua belok. Tapi kita nggak pakai drainase karena kan kemarau. Jadi kita pakai air sumur bor. Boleh, Bu, kita maju, Bu, lihat. Ini hasil yang sudah dipetik. Sisa-sisanya masih ada petikan lagi, kemungkinan 3 sampai 4 kali petikan lagi. Nih, lebar-lebar begini. Tuh. Kalau pagi panen itu berarti mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau metik harus pagi, Bu, subuh. Pokoknya kita maksimal tuh setengah 8, jam 8 sudah selesai. Menghindari matahari. Betul, ya? Masih embun. Setelah ini kita akan ke tahap apa? Kita finishing, pengeringan di gudang. Pengeringan di gudang. Kita akan lihat tembakau-tembakau yang seperti ini nih, Bu. Gimana, Mas Wildan? Ini yang banyak ditunggu oleh petani. Ini loh yang ditunggu-tunggu oleh petani. Disinilah yang ditunggu oleh petani.
Ini proses pengeringan tembakau. Jadi di sini itu belok, itu diasapin dan diberikan api bara untuk mendapatkan kering yang sempurna. Dan nggak bisa Bu langsung dikeringkan di sini kalau kita lihat fasenya ya. Itu biasanya dilayukan sehari 2 hari di dalam. Oke. Setelah itu baru ini masih ada nih belok kalau kita mau lihat. Ini jejak-jejak pengeringan Ya. kalau malam. Ya, ya. Nah ini pakai bonggol jagung. Nah sampah pun bonggol jagung Bu itu masih bisa dimanfaatkan untuk pengeringan. Nah, pengeringan itu belok ada 2 tahap. Kalau di sini namanya ngukusi, dia hanya sap sama barai. Api itu untuk pembusukan batang dari daun si tembakau. Ini aku 1 kali lagi pengasapan. Ini sudah kering Bu, udah siap turun dan dijual. Dan semua petani itu merindukan momen-momen seperti ini. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat krusial buat para petani. Menghitung hari. Menghitung hari, karena ya ini margin, profit, untung gitu. Ini gudangnya punya siapa Pak? Pak Rukimin. Pak Rukimin. Ya, saya sendiri. Nah, Ya. berarti kalau sudah enggak dipakai tembakau, Ya, nganggur, Bu. ya ini teman-teman memang petani tembakau itu memang harus bermodalkan besar ya. Iya, iya. Ya, setuju Pak? Ya, setuju. Setuju begitu. Jadi membuat gudang seperti ini dipakai dalam satu musim tembakau. Satu musim. Setelah musim tembakau tidak, ya dia menunggu sampai musim berikutnya. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang ya tidak cukup untuk modali, ya tidak tahan untuk kemudian tidak tahan bantingan ya Pak. Iya. Kalau tidak cukup Makanya, untuk memutarkan modal saya di sebagai tembakau. teman-teman petani tembakau, Bu, kalau bisa saya minta tolong, mohonlah teman-teman petani kalau bisa tiap tahun sekali diuntungkan, jangan dirugikan. Oh, ngoten Pak. Masalahnya apa? Jerih payahnya nanam tembakau minta ampun, Bu. Saya kasihan, ada ya kalau nggak untung ada yang dirian. Ada yang jual sawah sampai gak untung, Bu. Oh, jual Gimana? sawah di Bikin gudang Irian, tanamnya di sini. Iya. Oh, Ya bikin gudang segini, Bu, ya. Gak cukup 50 juta. Pakainya cuma setahun sekali. Nah, iya. Ya, begitu ya memang. gitulah tembakau. Kalau nggak hasil, kasihan. Jerih payahnya kalau sekarang banyak yang keriting-keriting sebagian. Tapi alhamdulillah daerah sini termasuk ya lumayan bagus lah. Iya, iya. Sebagian Bu banyak yang nangis sekarang. Tahun ini? Iya, Oh. iya. Tahun kemarin yang banjir itu Banjir, di sini. tanam lagi alhamdulillah, tanam lagi baik. Masih nututi ya? Nututi. Oke. Semi sudah. Iya. Oh ya, kalau nota kurang bagus bisa nyambung ke Semi. Semi ya? Iya, iya. Bulannya Bu, bulannya kan dekat sama musim hujan sudah. Nggih, nggih. Utara sudah hujan, di sini semi sudah. Iya. Kan nota itu kan asli kemarau. Iya. Asli awal kemarau nanamnya. Orang-orang di Kecamatan Wuluhan ini yang mempunyai gudang seperti ini banyak ya Pak? Banyak sekarang Iya. banyak. Masalahnya tahun yang lalu kan banyak orang untung. Alhamdulillah banyak orang untung. Jadi sekarang tambah gudang-gudang banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini untung lagi. Alhamdulillah. Iya, kita semua berharap begitu Pak. Amin, amin. Ya. Teman-teman, sekarang kita berada di kebunnya petani juga di sekitar Wuluhan juga gitu. Jadi karena memang di sini adalah banyak punya petani ya. Jadi kita langsung bertemu dengan pemilik kebun ini. Beliau adalah Bu Amin. Bu Amin, ya. Terima kasih mau nemani saya jalan-jalan melihat tembakau. Saya juga pengen belajar tembakau, Pak Depo. Ini punyanya Ibu Bu Amin. Berapa luasan, Bu?
180. 180 hektar. Berarti hampir 0,2 Ya. nggih. Nggih. Dengan tanaman 6.000. 6.000 tanaman tembakau ya. Jadi berarti Ibu itu sudah tiap tahun tanam Iya, tanam tembakau. Nggih. Jadi ini umurnya 1 bulan. Jadi seperti yang tadi punyanya Mas Wildan, umur tembakau ini adalah 1 bulan gitu. Jadi nanti 1 bulan kira-kira 1 bulan berikutnya itu baru Iya, panen nggih. panen. Jadi luasannya itu sampai sana. Jadi teman-teman bisa lihat di daerah Wuluhan itu dikelilingi oleh gumuk-gumuk itu. Nah, inilah yang menjadikan iklim di Jember khususnya di Wuluhan itu cocok untuk tanaman tembakau gitu. Jadi untuk tanaman tembakau itu kan hitungannya 1 musim nggih. Iya. 1 musim sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu setelah tembakau dipakai jagung, padi, tembakau lagi. Di area yang sama Iya, sini. sama sini. Oke. Jadi memang rotasinya apa? Tanaman tanaman petani itu adalah 3 itu ya. 3, ya. Jadi 3 musim. ketika tembakau itu memanfaatkan musim yang tidak hujan. Iya, jadi memang pilihan kalau orang petani yang saat musim tembakau itu kalau dia enggak nanam tembakau, nanam apa? Nanam cabai. Oh, nanam cabai. Hitung-hitungannya. Iya, cabai. Kalau sama-sama berhasil. Ya, hasilnya Tembakau ya sama cabai. Sama cabai. Cabai besar mana ya? Besar Nggak tahu nanam cabai, Bu. Tapi Nanamnya dengar-dengarnya tembakau. gitu. Ya banyak Tembakau. tembakau kali. Tembakau. Jadi memang tembakau cerutu itu memang nota ya, Nota. jenisnya nota. NO tanam awal. Jadi terjemahannya nota itu NO tanam awal. Soalnya setelah ini adalah musimnya yang semi. Iya. Semi. Oke. Jadi begitu tahapan-tahapan yang karena itu mengikuti iklim ya. Iya. Iklimnya itu kalau sekarang itu masih awal-awal nota. awal-awalnya gitu. Gimana Bu kalau lihat kebunnya niki kira-kira insya Allah berhasil. berhasil. Yang tahun kemarin berhasil. Ya, udah pon berhasil. Berhasil. Oh iya. Yang musim rusak niku Ya tambah bukan ya, daerah sini? Iya sini. Oh, yang kena hujan itu. Nggih. Tahun yang. Tapi enggak sampai terus nanam lagi berhasil. Nah, alhamdulillah. Jadi orang tembakau itu memang mentalnya harus kuat. Jadi perputaran modal ya. itu harus ada ada di tiap tahunnya itu. Meskipun orang bilang bahwa mbako itu nggarakno apa itu puyang. Gitu, ya. Jadi kita sangat senang sekali bertemu dengan Bu Amin petani. Oh nggih sih, mulai tanam tuh mulai kapan? Bulan Bukan awal. Jenengan dulunya. Tahun berapa ya? Tapi orang tua tanam. Orang tua udah ada. Bukan dulunya orang tua. Tanam. Oh, tanam. Mulai Berarti dulu dah. Turun Terus, temurun ya itu selalu begitu ya. Iya. Jadi keilmuannya itu sambung menyambung. Jadi orang tua kemudian anaknya dan itu saya pikir itu mempertahankan pertumbuhan tanaman tembakau itu terus ada dari generasi-generasi itu hebat Bu. Soalnya juga tidak gampang Bu. Generasi berikutnya itu menurunkan untuk menanam bisnis tembakau itu bukan hal yang mudah kita. Mudah-mudahan ini nanti panennya bagus dan harganya juga bagus. Tembakau selalu menarik, selalu jadi harapan masyarakat banyak, khususnya petani yang menggantungkan kehidupannya hampir 70% di tembakau. Penting untuk masyarakat mengetahui dan petani khususnya pola-pola metode tanam yang baik seperti apa, yang sesuai seperti apa, yang ideal seperti apa. Dan pihak-pihak yang bertanggung jawab itu juga bisa memberikan paling tidak arahan, gambaran, dan semacam clue bahwa seperti ini loh menanam yang baik dan benar nanti akan menghasilkan hasil-hasil yang baik, yang sempurna, yang maksimal.
Nah, karena petani terkesan ditinggalkan untuk survive dengan metodenya sendiri. Kita banyak kehilangan dan kekurangan apa yang tepat, apa yang baik secara modern. Karena kan beberapa pihak sudah didukung dengan teknologi, sudah didukung dengan data, itu yang tidak dimiliki teman-teman petani. Kita berharap petani juga dapat memberikan waktunya, tenaganya, itu juga dibarengi dengan informasi dan ilmu yang diberikan pihak-pihak yang seharusnya punya perhatian terhadap petani. Nah, anak-anak muda, saya menghimbau, mengajak dan memanggil untuk bahu-membahu kita mengangkat diaspora tembakau, khususnya bertani tembakau, karena ini budaya seperti ini ya, zaman dulu bahwa laki-laki itu harus menanam tembakau, harus berani menanam tembakau. Dan anak-anak sekarang, anak-anak muda khususnya, saya sedikit melihat yang berani dan mau turun ke sawah untuk berkarya dalam tanaman tembakau. Saya sendiri jauh-jauh dari Jakarta pulang ke daerah untuk mengembangkan tembakau ini. Jadi ada semangat yang harus kita himpun untuk mengenalkan nggak hanya di Indonesia tapi juga memberitahukan kepada dunia bahwa Jember, bahwa Pulau Jawa, bahwa Indonesia secara umum itu memiliki keragaman dan keistimewaan dalam pertanian tembakau.